Vietnam adalah hasil dari penggabungan kata Viet dan Nam. Viet adalah istilah etnis yang dalam bahasa Cina dapat diartikan sebagai di luar, merujuk pada orang-orang di luar wilayah tertentu. Nam dalam bahasa Cina berarti selatan, oleh karena itu, dalam bahasa Cina, Vietnam bisa diartikan sebagai orang-orang di selatan. Nama ini mencerminkan lokasi geografis Vietnam yang terletak di bagian selatan semenanjung Indochina. Dalam bahasa Vietnam kuno, kata Viet merujuk pada peri dan naga yang menghubungkannya dengan legenda keturunan naga dan peri dalam sejarah Vietnam. Nama Vietnam baru diadopsi sebagai nama resmi negara pada tahun 1804 selama masa dinasti Nguyen. Variasi dua kata Vietnam tetap digunakan oleh berbagai pihak, termasuk warga Vietnam, negara-negara tetangga, dan bahkan PBB. Dalam tulisan bahasa Inggris, istilah Vietnam telah menjadi pengejaan umum. Negara Vietnam dengan sistem irigasinya yang terkenal, memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari Indonesia. Berikut ini beberapa fakta unik Vietnam. Di Vietnam, makanan dan minuman yang unik serta ekstrim menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah anggur ular, yang diproduksi dengan cara yang sangat tidak biasa. Prosesnya melibatkan pemotongan ekor ular dan memungkinkan darahnya menetes ke dalam sebotol anggur beras, sementara tubuh ular tetap ada di dalam botol. Terkadang, untuk menciptakan cita rasa yang lebih kaya, beberapa orang juga menambahkan kalajengking dan berbagai rempah-rempah. Konon, minuman ini dikonsumsi oleh beberapa pria Vietnam dengan harapan untuk meningkatkan vitalitas mereka. Mayoritas wanita di Vietnam memiliki pandangan bahwa kulit putih dianggap sebagai standar kecantikan yang paling dihargai. Oleh karena itu, mereka sangat berusaha untuk merawat kulit mereka agar tetap cerah. Hal ini mendorong mereka untuk menutupi sebagian besar kulit mereka saat berada di luar rumah agar terhindar dari paparan sinar matahari yang bisa membuat kulit gelap. Untuk melindungi kulit mereka, seringkali wanita Vietnam mengenakan topi, masker wajah, dan kacamata hitam, menciptakan tampilan yang kadang-kadang menyerupai pakaian yang dikenakan oleh ninja. Hal ini mencerminkan budaya yang sangat peduli terhadap kecantikan dan perlindungan kulit di Vietnam. Di Vietnam, yang juga dikenal sebagai negeri tanah naga biru, terdapat banyak warga yang menyatakan diri mereka sebagai non-agamis. Namun, hampir setiap rumah di negara ini memiliki tempat sembahyang. Selain itu, Anda akan menemukan banyak kuil Buddha tersebar di berbagai lokasi di Vietnam. Ini mencerminkan keragaman budaya dan keberagaman agama yang ada di negara ini, di mana elemen-elemen keagamaan dan tradisi masih sangat dihormati meskipun ada kelompok warga yang tidak beragama. Salah satu kebiasaan unik warga Vietnam adalah berkumpul di warung tepi jalan dengan meja dan kursi yang biasanya berukuran kecil seperti kursi dan meja anak TK. Hal ini menciptakan suasana santai dan ramah di tengah keramaian kota. Rumah-rumah di Vietnam kebanyakan memiliki ukuran kecil, tetapi tingginya bisa mencapai 7 lantai,
menciptakan lanskap perkotaan yang unik. Keunikan ini memberikan contoh arsitektur yang efisien di tengah lahan yang terbatas, sekaligus mencerminkan gaya hidup padat penduduk di Vietnam. Jika Anda berada di Vietnam dan menemukan kuburan di tengah sawah, jangan terkejut. Ini adalah pemandangan umum di Vietnam. Kuburan tersebut seringkali adalah milik leluhur seperti kakek atau nenek buyut, yang ditempatkan di tengah sawah untuk menjaga agar lahan tersebut tetap dalam kepemilikan keluarga dan tidak dijual oleh generasi yang akan datang. Ini adalah tradisi yang mencerminkan hubungan erat antara masyarakat Vietnam dengan tanah dan leluhur mereka. Vietnam dikenal dengan lalu lintas yang seringkali sangat padat dan berantakan. Bahkan, situasi lalu lintas di Vietnam bisa jauh lebih kacau dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Di negara ini, terdapat kecenderungan banyak pengendara yang melanggar aturan, seperti menerobos jalur satu arah dan bahkan naik ke trotoar, yang mengorbankan hak pejalan kaki. Hal ini seringkali menciptakan situasi lalu lintas yang lebih semrawut dibandingkan dengan yang mungkin Anda temui di Indonesia. Vietnam adalah salah satu negara yang sangat beragam secara biologis di dunia. Menurut WWF, negara ini menyumbang sekitar 16% dari flora dan fauna global. Dengan lanskap yang mencakup pegunungan, hutan hujan tropis, hutan kering, pantai, sungai, danau, serta hutan bakau, kekayaan alamnya begitu luas. Namun, sayangnya, banyak spesies di Vietnam terancam punah akibat kehilangan habitat, metode pertanian yang tidak berkelanjutan, dan aktivitas perburuan liar. Vietnam, Cina, Laos, dan Korea Utara memiliki sistem pemerintahan yang sering dianggap sebagai komunis atau berdasarkan ideologi komunis, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak menggunakan istilah komunis secara eksplisit dalam penyebutan resmi mereka. Sementara itu, Kuba adalah negara yang secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai komunis. Sungai Mekong mengalir melalui 6 negara, termasuk Vietnam. Dengan panjang sekitar 4.350 km, Sungai Mekong adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara dan merupakan salah satu dari sungai terpanjang di dunia. Sungai Mekong menempati peringkat ke-7 sebagai sungai terpanjang di Asia dan peringkat ke-12 di seluruh dunia. Produksi kopi telah menjadi salah satu pilar ekonomi penting Vietnam sejak awal abad ke-20. Awalnya diperkenalkan oleh Prancis pada tahun 1857, industri kopi berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama yang hanya terhenti selama Perang Vietnam. Pada periode Oktober 2019 hingga September 2020, Vietnam mengekspor sekitar 26.537.164 karung kopi, masing-masing dengan berat 60 kg, menjadikannya negara penghasil kopi terbesar kedua setelah Brazil.